wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anis. Dan saya Muhammad Ibnu Zulfa. Nah, hari ini saya kedatangan temen nih, Mas Izul. Mas Izul ini jadi, saya panggilnya Mas Izul karena dulu Mas Izul ini adalah kakak kelas SMA dan kebetulan sekarang juga satu fakultas dan satu universitas kayak gitu. Nah, mungkin hari ini kita bakal ngobrol banyak hal terkait mungkin teman-teman yang sudah tahu atau yang belum tahu bahwa Mas Izul ini baru-baru saja, belum lama dinobatkan sebagai Dimas Diajeng Kabupaten Sleman tahun 2021. Sebelumnya aku mau ucapkan selamat sekali lagi buat Mas Izul. Alhamdulillah prosesnya mungkin nanti kita bisa cerita banyak tentang prosesnya sampai dinobatkan menjadi Dimas Diajeng gitu. Jadi teman-teman yang di rumah selamat menyimak. Nah, oke, sebelum kita tahu lebih jauh nih terkait bagaimana kemarin prosesnya, perjalanannya di Dimas Diajeng dan lain sebagainya, mungkin teman-teman yang belum tahu nih Mas Izul sekarang baru sibuk kuliah di mana, boleh Sebenarnya perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ibnu Zulfa, bisa dipanggil Zul, Ibnu atau Izul juga. Kebetulan saat ini saya sedang mengambil pendidikan di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2019. angkatan 2019. Berarti sudah mulai masa-masa akhir, Iya, udah mulai udah mikir-mikir semester 6. skripsi gitu ya. Itu yang mungkin dirasakan anak-anak semester 6 kayak gitu. Tapi ternyata di sela-sela kesibukan Mas Izul di semester 6, semester akhir malah baru saja dinobatkan gitu. Mungkin perjalanan kemarin kok bisa sampai ke Dimas Diajeng kayak gitu, karena kan banyak yang belum tahu atau kenapa alasannya dan lain sebagainya, dan mungkin apa sih Dimas Diajeng gitu, kayak orang taunya oh gitu, tapi sebetulnya apa sih gitu. Oke, jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya udah ikut Dimas Diajeng itu dari 1 tahun yang lalu. Kebetulan emang pemilihannya awalnya tuh diadakan tahun 2020. Cuma kebetulan karena kemarin pandemi COVID-19 itu sendiri, jadi acara kita yang tadinya udah mulai dan tinggal final aja tiba-tiba di-postpone sampai waktu yang belum ditentukan. Sampai pada akhirnya kemarin tahun 2021 awal ada berita lagi kalau kegiatan dilanjutkan kembali. Terus kemudian kemarin sempat mengikuti beberapa kali seperti semacam karantina, pembekalan seperti itu, sampai akhirnya ada di tahap wawancara final. Terus akhirnya tiba di hari penobatan itu sendiri. Gitu. Berarti di tahun 2020 itu udah mulai proses seleksi? Udah, tahun 2020 kebetulan udah seleksi, udah pembekalan, terus udah persiapan buat finalnya juga, tinggal final aja. Cuman kebetulan karena pandemi jadi harus ditunda dulu. Oke. Kalau Dimas Diajengnya sendiri Mas, sebetulnya Dimas Diajeng itu apa sih? Mungkin itu adalah program dari dinas apa dan gurusnya apa gitu, pendek pembukaan gitu. Kalau Dimas Diajeng sendiri ini merupakan mungkin secara lebih lanjut kita ini di bawah naungan Dinas Pariwisata, khususnya kalau Dimas Diajeng Sleman di bawah naungan Pariwisata Kabupaten Sleman. Cuman tidak hanya itu, kita juga di sini sebagai perwakilan dari Sleman di berbagai bidang juga. Jadi yang pengguna kita, user kita itu tidak hanya Dinas Pariwisata aja, cuma juga bisa ke dinas-dinas lain seperti Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan juga berbagai dinas lain. Nah, khususnya sendiri untuk Dimas Diajeng Sleman ini kita disiapkan untuk menjadi role model khususnya bagi anak muda yang ada di Sleman. Jadi bagaimana kita berperilaku sehari-hari, bagaimana nantinya kita juga menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengarahkan pemuda khususnya ada di Sleman untuk menjadi lebih aktif lagi, menjadi lebih baik lagi ke depan untuk merepresentasikan pemuda yang ada di Kabupaten Sleman. Lebih produktif gitu ya. Selain mungkin ada program-program tertentu dari dinas pariwisata gitu ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan dinas-dinas lain gitu. Oke. Kalau di Dimas Diajeng sendiri apa sih Mas syarat-syaratnya gitu? Kayak mungkin ada yang pengen deh ikut tapi kayaknya terlalu ini deh, aku nggak ini nggak itu gitu. Bener. Kalau syaratnya sendiri sebenarnya yang penting kalian ada kemauan itu sendiri kan. Terus kemudian untuk syarat-syarat lebih lanjutnya misalkan ada batas umurnya itu dari umur 17 sampai 25 tahun. Terus untuk kalau di Kabupaten Sleman sendiri, di Dimas Diajeng Kabupaten Sleman, kita tidak ada harus wajib dari pemuda Kabupaten Sleman. Itu yang penting kita warga negara Indonesia, karena mengingat di Sleman sendiri kan banyak banget universitas-universitas
universitas yang dimana dari tiap pemudanya itu merepresentasikan masing-masing. Dan Kabupaten Sleman dengan banyak universitasnya itu juga bisa direpresentasikan dengan pemudanya dari berbagai daerah lain. Oh, berarti kalau di Sleman nggak harus domisili atau KTP gitu. Ya, yang penting warga negara Indonesia. Terus kemudian kita tarik agak lebih jauh gitu, kenapa di Mas Jajan? Kenapa nggak yang lain gitu kan, banyak kompetisi yang mungkin juga cocok atau mungkin lebih apa ya, mungkin lebih ke akademis dan lain sebagainya, kenapa? Jadi mungkin Dimas Diajeng ini sebagai salah satu lomba yang aku ikutin selama menjadi mahasiswa ini. Dan kenapa Dimas Diajeng, soalnya mungkin apa ya, ini salah satu hal yang berbeda dari kompetisi-kompetisi lain. Dan juga goalsnya nanti itu tidak hanya di satu bidang aja, cuma nanti kita bisa merambah ke berbagai bidang lain. Kita bisa belajar dari berbagai pengalaman dan juga dari orang-orang lain yang nanti akan kita kerjasama, seperti itu sih. Terus sedikit cerita dulu juga terkait Dimas Diajeng sendiri tuh, berhubung saya dari kecil udah di Sleman, jadi kayak yang udah sering gitu loh ngeliat kegiatan Dimas Diajeng. Terus kemudian sedikit ada tertarik, terus akhirnya kemarin 2020 memutuskan buat join gitu. Menarik ya tadi Mas Manzul cerita terkait apa namanya, keseruan ketika nanti kerja sama banyak orang dan lain sebagainya. Mungkin kenikmatan atau apa ya, hal yang berbeda dari kompetisi-kompetisi semacam ini, bagaimana kita bisa ngobrol sama masyarakat, kita bisa kerja sama banyak orang gitu. Mungkin kalau Mas Manzul sendiri melihat itu gitu, maksudnya jarang, bisa dibilang jarang yang pengen mengabdi atau pengen melakukan sesuatu untuk masyarakat. Kalau Mas sendiri melihat itu seberapa penting sih memang? Kalau seberapa penting, mungkin kadar kepentingannya beda-beda ya. Kalau aku sendiri karena basicnya emang sosial, jadi kayak keinginan untuk bisa berkontribusi itu mungkin sangat besar gitu, dimana kita kontribusi bisa dalam berbagai hal, bisa secara langsung kita terjun, bisa dari kita memikirkan sesuatu untuk masa depan seseorang, itu juga merupakan suatu bentuk kontribusi yang mungkin bisa terlihat dan tidak terlihat, dan hanya bagaimana dari kita sendiri, niatnya itu sendiri untuk bisa berkontribusi dan juga berperan aktif kepada masyarakat. Kalau udah niat, udah tulus tuh enak gitu ya Mas. Yeah. Walaupun agak berat, walaupun Yeah. banyak tantangan, tapi kalau udah senang. Oke, masih terkait Dimas Diajeng, nyangka nggak tiba-tiba bisa menang? Kalau nyangka menangnya sih enggak ya, bener-bener. Soalnya kita di situ ada 30 finalis, 15 Dimas dan 15 Diajeng yang berbagai latar belakang itu tadi, karena mereka punya kelebihannya masing-masing, dan juga di sini tekanan-tekanan di dalamnya juga kerasa banget selama pemilihan. Jadi juga feels kompetisinya ada, tapi feels kekeluarganya juga tetap ada. Dan ketika penobatan pun juga kayak udahlah siapa aja yang menang, yang penting nanti kita tetap bisa bareng-bareng ke depannya. Soalnya emang basicnya di Dimas Diajeng sendiri tuh yang kerja nantinya nggak cuma yang menang doang, cuman semua finalis berhak untuk nantinya bekerja jika ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan Dimas Diajeng. Terus apa, ketika kan awalnya nggak ngira gitu ya, terus apa namanya, karena mungkin tadi ditekankan atau akhirnya udah cukup kompetitif gitu, karena pasti juga yang udah lolos sampai 30 itu pasti juga yang terbaik di antara yang terbaik kayak gitu. Tapi apa yang membuat oke lah aku bisa gitu? Kadang soalnya teman-teman ada kan yang ya aku sebenarnya pengen ikut kompetisi kayak gitu, pengen, tapi udah dimapamin duluan, udah ngelihat teman-temannya ya ini dan lain sebagainya gitu, akhirnya mengurungkan niat atau akhirnya nggak bisa maksimal gitu. Kalau dari Mas Boleh tentang itu sebenarnya bingung sih ya, cuman kalau kemarin berdasarkan pengalaman aku tuh emang gimana ya, ikut Dimas Diajeng ini merupakan niat aku sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Terus jadi untuk mengikuti segala kegiatannya tuh juga selalu ada niat di dalamnya gitu. Terus dengan ada niat itu tuh kita juga bisa apa ya, sedikit lebih mungkin lebih bisa tahu gitu kita tuh harus ke arah mana, sedikit tahu kita tuh baiknya apa ya, mengarahkan diri untuk ke arah mana seperti itu. Jadi dari hal itu kita bisa menempatkan diri nih, oh aku di posisi di bidang misalkan dalam penjurian, aku di bidang ini, aku memposisikan diriku di bidangnya ini nih. Misalkan kalau aku basicnya sosiologi kan, sosial, jadi
oh, aku mengarahkan bidang sosialnya, jadi misalkan dari kasus apa di bidang sosialnya. Terus juga misalkan aku di bidang kebudayaan, oh aku tahunya di bagian-bagian ini aja nih, jadi aku mengunggulkan potensiku di bidang itunya. Nah intinya pertama dari niat itu, kemudian bagaimana kalian tuh bisa memposisikan diri yang terbaik sesuai dengan apa yang kalian ketahui tentang diri kalian sendiri. Jadi di situ kalian bisa memaksimalkan diri apapun yang kalian punya, setidaknya kalian tahu siapa kamu dan juga bisa memaksimalkan di setiap kegiatan yang kamu ikuti. Oke, menarik. Mungkin ini tadi cerita tentang Mas Jajang gitu, tapi ini juga sebenarnya bisa diterapkan di banyak hal gitu ya Mas. Terkait bagaimana sebetulnya inti dari segala ini adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Karena mau gimana kita mau merepresentasikan diri kita ke orang lain kalau kita sendiri nggak tahu apa yang mau direpresentasikan gitu ya. Oke, menarik. Kalau dari Mas Zul sendiri gitu, cara untuk mengenali diri sendiri gitu, mungkin dari teman-teman juga, iya aku tahu sih aku harus mengenali diri sendiri gitu, tapi mulai dari mana gitu. Kadang ada yang kita mulai ngomongin soal passion gitu, mungkin kata-kata yang agak klise, tapi ada di satu sisi ada yang melihat itu sebagai sebuah pedoman atau sebuah semangat atau sebuah dasar bagi seseorang untuk terus berjalan gitu. Tapi ada juga yang melihat itu, udahlah nggak penting, udah amat passion gitu, yang penting kita tahu apa yang sedang kita lakukan, jalan aja kayak gitu. Kalau Mas Zul sendiri melihat itu, apakah itu terkait sama passion juga apa gimana? Iya, kalau dari aku sendiri sebenarnya gimana ya? Aku juga masih dalam tahap proses mencari sebenarnya passion aku tuh apa sih. Sebenarnya aku ke depan mau kayak gimana gitu. Cuman di setiap perjalananku aku selalu berusaha mengambil hikmah di balik itu semua. Yes. Karena gimana ya? Kita proses menjalani hidup tuh naik turun pasti ada, dan dari proses itu tuh kita bisa tahu nih, oh aku tuh sebenarnya emang lebih mengarah ke sini nih. Aku lebih suka ketika aku menyelesaikan masalah terkait hal ini, aku menyelesaikan dengan cara seperti ini. Jadi kayak secara tidak langsung kita tuh bisa mengenali diri kita sendiri dengan hal-hal seperti tadi itu, belajar dari pengalaman intinya seperti itu. Nah terkait passion tadi juga gimana ya, aku bisa tahu kira-kira aku tuh lebih tertarik kemana sih, tertarik ke arah mana sih, itu juga belajar dari pengalaman itu juga. Misalkan aku dulu pengalaman ada di bidang apa ya, misalkan aku sering MC atau sering ngapain gitu kan, oh berarti aku nih cenderung orang yang suka nih ngomong di depan umum, aku suka nih ngomong dilihat orang banyak gitu ya. Intinya juga gimana ya, belajar dari apa sih yang udah kita lakuin di masa lalu yang sekiranya kita tuh suka dan bisa kita lakuin terus ke depan, dan sampai saat ini juga bisa kita lakuin terus gitu. Jadi itu sih pengalaman dari aku, pengalaman yang bisa dijadikan buat modal ke depannya seperti itu. Berarti bisa dibilang gini ya Mas, kadang untuk mencoba memulai itu ya udah coba aja apa yang bisa dicoba gitu. Kita nggak tahu mana yang nyantol gitu, kita nggak tahu mana yang sesuai sama hati dan lain sebagainya. Tapi siapa tahu dari setiap perjalanan itu mungkin bukan itu, tapi dari situ kita dapat sedikit pengalaman untuk kemudian ngumpulin itu tadi untuk jadi tahu aku ternyata suka ini gitu ya. Oke, menarik. Oke, terus kemudian ini ada pasti kesibukan di luar, apalagi orang-orang yang udah terkenal gitu ya, maksudnya orang-orang yang ikut di Jajang atau ikut apa, pasti kesibukannya nggak cuma kuliah aja gitu, pasti gatel, nggak cuma pengen di kelas aja kayak gitu. Boleh dong ceritain ketika tadi Mas Zul juga sempat cerita dulu ada pengalaman MC dan lain sebagainya, tindak lanjut mungkin atau sekarang udah sampai tahap mana, atau udah ngapain aja atau sedang ngapain aja? Oke, kalau sekarang ini sebenarnya karena masih feels pandemi gitu ya, jadi kayak sebenarnya kalau dulu pengalaman aku sih, aku dulu sering banget buat jadi MC ber-event. Cuma untuk saat ini terbatas sebagai moderator yang online gitu aja sih kalau untuk kegiatan public speaking seperti itu. Terus cuman sekarang juga aku lagi mulai merambah ke dunia bisnis, mungkin lagi belajar ini promosi kalian. Boleh nanti cek di Instagramku aja. Di sini ada di sini nanti. Bener. Itu lagi belajar buat modal ke depan sih, maksudnya nanti habis kuliah mau ngapain ya kira-kira. Makanya belajar aja sambil mumpung gimana ya, kesibukan kuliahnya nggak terlalu banyak,
terus jadi kayak mencoba merambah ke bidang-bidang yang lain. Terus kesibukan lain mungkin ya kuliah aja sih, kayak misalkan sekarang persiapan KKN, kebetulan mau KKN, terus persiapan skripsi juga tugas akhir, semoga dilancarkan. Amin, amin. Terus juga lebih lagi fokus ke kemarin ini sih habis diobatin, terus kemudian kita harus terlibat selama 2 tahun ke depan di ikatan Dinas Dejinsiana. Terus terkait usaha yang baru dirintis, cukup menarik juga ya gitu. Kayak apa nih? Apa nih? Ini nasi kulit nanti promo ya. Iya. Tapi menarik gitu, maksudnya nggak banyak. Kenapa kepikiran ke situ atau ya tergantung motivasi masing-masing ya. Tapi nggak banyak mahasiswa yang ketika dia pun punya apa ya, jiwa wirausaha atau dia pengen banget nih usaha, tapi kadang ada yang mulai dengan part time, ada yang lebih memilih kerja dengan orang atau magang di perusahaan dan sebagainya gitu. Tapi beda nih Mas Dul memilih jalan berbeda untuk benar-benar mulai, bisa dibilang dari nol ya Mas? Iya. Bisa dibilang dari nol dan ya benar-benar terjun langsung, merasakan langsung bagaimana jualan gitu ya, jualan secara langsung gitu. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya kayak keresahan kemarin ini sih, kayak pas selama pandemi itu banyak overthinking gitu loh, kayak kira-kira besok Oh, bisa apa ya? overthinking juga ya? juga. Dia aja bisa overthinking juga. Manusia ya. Manusia. Soalnya kemarin juga overthinking kira-kira mau ngapain ya. Sebenarnya juga ada pemikiran buat apa part time aja ya, mau nyoba ini nyoba itu. Cuman akhirnya kebetulan ada temen yang kayak emang gimana ya, sama-sama punya niat untuk ke arah sana. Jadi kayak ini joinan aja, kita ini aku ada ini, terus ya udah kita mulai. Terus sebenarnya nggak lama sih persiapan itu, sekitar 2 minggu doang, 3 minggu bener-bener. Wow. Kita tuh ngobrolin dari pagi-pagi itu, jadi ceritanya kita lagi sepedaan bareng, terus pagi-pagi kita ngobrol, terus oh ada tempat nih, yaudah kita pakai tempat ini, kita coba, terus mau jualan apa. Terus kemarin juga kebetulan ada gimana ya, ada pengalaman temen ini pengen niat jualan itu, cuman belum berlanjut. Cuman akhirnya ketika kita menyatukan pikiran, ya udahlah akhirnya kita jalanin bareng-bareng kurang lebih 2 minggu persiapan, terus langsung udahlah kita coba sekarang. Udah akhirnya berjalan sampai sekarang dan alhamdulillah ya semakin hari semakin berkembang. Ya mungkin coba juga ada naik turunnya ya, cuman sampai saat ini masih bisa disyukuri lah. Oh, oke. Nah, tapi yang kemudian jadi pertanyaan adalah kadang ya anak-anak gitu nggak gengsi apa gitu Iya. nggak gengsi apa, mending padahal yang lain masih bisa nongkrong meskipun dia part time atau magang, masih bisa nongkrong sama teman, ngerjain kerjaan bisa di kafe gitu kan, atau sambil kumpul sama teman. Tapi kerjaan atau usaha yang Mas Dul pilih kan mengharuskan untuk ya udah benar-benar terjun langsung dan dalam arti bisa dibilang meninggalkan hiruk pikuk kota lah istilahnya kayak gitu. Nah, mungkin Iya itu sih sebenarnya juga kalau dibilang gengsi ya gimana ya, ya nggak gengsi juga, soalnya kalau kita kemakan gengsi terus kita nggak bakal maju coy gitu kan istilahnya. Cuman kebetulan juga aku ada pengalaman jualan tuh, jadi kebetulan dulu orang tua juga yang emang biasanya jualan gitu ya, jadi dulu sering bantu-bantu, dan ketika memulai ini tuh ya nggak kaget, jadi kayak oh tahu bakalan kayak gini, bakalan kotor-kotoran, bakalan ya naik turunnya seperti apa, seperti itu. Terus ya intinya kalau kalian emang pengen nyoba ya coba aja, kalau kalian pengen bisa maju ya maju aja gitu. Hadepin dulu, kalian coba dulu, kira-kira kalau misalkan emang cocok ya lanjutin, kalau enggak ya udah kalian cari cara lain untuk yang sejalan sama kalian mau ke arah yang seperti apa. Oke. Kalau selama berarti udah berjalan berapa? Udah hampir 1 bulan. Selama 1 bulan itu pernah nggak sih ngerasain gitu? Maksudnya aku kan juga apa ya, salah satu yang harus mengusahakan juga untuk ya bisa dapat uang jajan lebih atau kayak gimana gitu ya. Kadang ketika kita udah mengenal dunia kerja tuh baru rasanya pun nyari uang susah itu ya gitu. Nyari uang segini, oh alah ternyata susah itu, sesulit itu kayak gitu. Apakah Mas Dul juga merasakan hal yang sama dan mungkin apa ya bisa diceritain gitu ketika teman-teman juga sebenarnya pengen ke arah sana tapi masih kayak aduh bisa nggak ya aku, bisa konsisten nggak ya, bisa sustain nggak ya gitu, jadi masih ngeliat gitu, masih ngerau.
Mas Dul sendiri apakah merasakan hal yang sama? Pastinya sih kayak yang misalkan awal-awal rame terus tiba-tiba sepi banget ya kayak gitu naik turunnya kayak sesusah itu ternyata kita emang buat nyari duit ibaratnya buat jajan sehari aja itu kayak susah banget gitu ternyata. Tapi dari itu ya belajar dari pengalaman itu sendiri, jadi kita bisa belajar buat lebih menghargai waktu kita, menghargai uang kita, dan juga kedepannya ini sih aku juga PR banget buat belajar gimana kita bisa terus mempertahankan usaha kita ini dengan berbagai jenis tantangan yang akan hadir ke depannya. Dan ya alhamdulillah gimana ya, kita selalu berusaha untuk menyatukan tekad kita. Yuk kita tahan dulu buat ke depan, dan ya semoga aja nanti ke depannya bisa makin berkembang lagi sih. Oke, menarik lagi terkait mempertahankan. Ada yang bilang bahwa membangun itu lebih mudah, yang lebih sulit adalah mempertahankannya gitu. Dan mungkin dari cerita Mas Dul tadi, Mas Dul sempat mention itulah setidaknya udah nyoba nih membangun gitu, tapi PR-nya selanjutnya adalah mempertahankannya gitu. Nah, kalau dari Mas Dul sendiri terkait individu sih, lebih ke individu gitu. Meskipun ada tim gitu ya, tapi secara individu gimana cara konsisten lah dengan usaha kita, karena anak muda kan juga identik dengan bosanan, terus pengen nyoba ini itu, pengen nyoba hal baru dan lain sebagainya gitu, yang kadang itu justru sering menghambat gitu, kayak alhasil yang ini belum selesai, belum capai klimaksnya, ini kamu belum tahu gitu sampai di mana usahamu, tapi udah capek duluan, udah nyerah duluan, ganti lagi yang lain, alhasil nggak ada yang konsis gitu. Nah, kalau dari Mas Dul sendiri mungkin ada tips atau gimana untuk mempertahankan? Kalau kayak gitu sih, kalau sampai saat ini ya aku selalu berusaha untuk kembali ke niat awal. Soalnya gimana yang tadi aku cerita tentang aku dulu overthinking ke depan mau gimana ya. Nah ini salah satu cara aku buat bisa terus bertahan dengan mengingat sebenarnya aku awal pertama kali buat bangun itu buat apa sih, terus kedepannya aku pengen kayak gimana sih, dan terus keinginan untuk berkembang pasti selalu ada kan. Nah itulah strategi kita, semangat kita buat bisa bisa mendapatkan perkembangan di kemudian hari yang terus berjalan gitu. Kita punya target sendiri, besok pengen seperti ini, besok pengen seperti itu, dan itulah yang menjadi penyemangat istilahnya untuk tetap terus berkomitmen, tetap terus bertahan apapun tantangannya. Iya, oke. Ngomongin soal target, Iya. ngomongin soal target. Kadang ada impian gitu, jangka pendek, jangka panjang gitu. Mas Dul sendiri ada termasuk yang punya target, tahun ini aku mau ini, tahun besok aku mau ini, 3 tahun setelahnya aku ini, seperti apa, atau lebih ke ya udah let it flow gitu, mengalir, apa yang ada di depan dijalani, atau seperti apa? Kalau untuk kayak target pasti ada mungkin setiap bulannya atau setiap tahunnya pengen seperti apa mungkin ada. Cuman kalau aku cenderung sebagai orang yang tetap tadi Anis bilang let it flow, soalnya gimana ya, ambisi itu perlu, cuman kalau ambisi itu sampai membatasi kita untuk berkembang itu yang jadi malah penghambat untuk diri kita sendiri. Jadi ya kita boleh punya target, boleh punya ambisi kita mau ke arah mana, cuman apapun itu pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi jangan sampai dengan ambisi kita itu malah menghancurkan segalanya. Jadi ya tetap boleh berambisi, cuman jangan sampai kalian terpaku hanya pada satu hal aja sampai melupakan hal lain. Termasuk campur tangan Tuhan. Iya. Karena kadang Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Oke. Tapi kalau terkait itu ada nggak Mas impian-impian yang mungkin ya siapa tahu di sini diceritain terus bisa diaminkan oleh teman-teman yang lain, terus karena kadang aku juga ngerasa cerita di mana gitu ya, nggak ada salahnya juga cerita. Kadang aku ketika itu berapa tahun tercapai, siapa tahu ada doa-doa yang orang yang bahkan nggak kenal cuman kadang mengamini doa-doa kita kayak gitu. Ada nggak impian-impian jangka pendek, menengah, atau jangka panjang yang pengen diupayakan dan atau sedang diupayakan? Kalau jangka pendek sih mungkin ya pengen terus mengembangkan usaha yang sekarang sedang dijalankan, usaha apapun itu, baik tadi di bisnis maupun sekarang dengan inovatif sebagai dinas di Ajang. Kedepannya juga aku pengen banget bisa terus berkontribusi ke masyarakat, terus bisa mengembangkan bersinergi bersama dalam
rangka pemberdayaan masyarakat, baik lagi ke ilmu pendidikan sosiologi. Keinginan untuk bisa terus bermanfaat buat masyarakat tuh rasanya kayak menggebu-gebu gitu loh. Ke depan aku pengen begitu. Dan semoga aja nanti ke depannya bisa terus menjadi seorang yang bisa bermanfaat di masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ini ya sangat Ambisinya mungkin terlalu tinggi, tapi iya, ya okay. bismillah lah kita jadi pelan-pelan. Oke. Mungkin terakhir sih Mas, terkait motivasi atau prinsip kali ya. Entah apa, karena kadang kalau aku ngomongin prinsip, aku juga punya prinsip kayak gitu, ada yang bilang kayak gitu. Tapi entah itu motivasi atau prinsip atau pegangan atau pedoman yang selalu dipegang sama Mas Dul, entah itu dari siapapun ya. Kadang ada yang kita dapat motivasi dari orang yang gak kita kenal, ada yang justru dari orang terdekat, atau dia justru dari orang yang baru aja kenal gitu kan. Ada hal-hal atau motivasi apa saja yang secara nggak langsung maupun secara langsung mempengaruhi perjalanan hidup Mas Dul dan selalu dipegang, selalu diingat. Kalau dari aku sendiri tuh ada salah satu falsafah Jawa, mungkin habis tahu apa mungkin teman-teman juga tahu, yang ngomong seperti ini, urip iku uruk. Jadi gimana kita tuh hidup, kita tuh bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri, cuma kita juga menghidupi orang-orang yang di sekitar kita. Wow. Singkat, padat, jelas tapi sangat bermakna gitu. Oke, mungkin itu aja percakapan hari ini. Mungkin lebih banyak lagi, sebenarnya banyak hal yang bisa kita obrolin terkait bagaimana mungkin tadi terkait kegiatan di Dimas Diajeng, dan kita juga menunggu-nunggu apa aja kegiatan di Dimas Diajeng yang nanti teman-teman juga bisa stay tune di Instagramnya Mas Dul. Nanti langsung di follow, aku kasih di sini. Dan mungkin juga kita juga selalu berdoa di mana usaha-usaha setiap teman-teman juga yang ada di rumah, pasti di masa-masa pandemi, masa-masa seperti ini banyak yang kadang justru karena kebanyakan di rumah, kebanyakan diem, kebanyakan overthinking, jadi impiannya semakin banyak gitu, wishlistnya semakin banyak, tapi upaya untuk mencapai ke situ semakin sulit kadang terasa kayak gitu. Tapi semoga dengan obrolan kita hari ini yang cukup singkat ini, yang mungkin gak ada apa-apanya sih sebenarnya, hanya secuil dari ilmu-ilmu dan sharingnya Mas Dul yang mungkin sangat banyak, itu bisa memberikan apa ya, sedikit manfaat buat teman-teman, dan teman-teman juga bisa survive dengan kondisi teman-teman masing-masing dan bisa menemukan jalan yang terbaik, langkah yang terbaik untuk terus menuju impian-impian yang teman-teman impikan. Dari aku cukup sekian, dan terima kasih Mas Dul sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf mengganggu sela-sela kesibukan usahanya, kuliahnya yang luar biasa. Sampai jumpa.